Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi yang kemarin di biologi wajib kelas 11 IPA Manbrau bersama Bu Lail selaku guru pengampu biologi wajib dan biologi peminatan kelas 11. Nah, setelah kita kemarin belajar terkait jadi ternyata sel-sel kita ini melakukan beberapa kegiatan atau yang biasa kita kenal dengan bioproses, yang mana merupakan salah satu ciri bahwasanya sel merupakan struktur terkecil dari tubuh kita atau tubuh makhluk hidup. Makanya semua sel, baik dari sel tumbuhan, hewan maupun bakteri, melakukan bioproses atau kegiatan. Nah, kegiatan apa saja itu? Yang pertama ada transportasi membran, yang kedua ada sintesis protein atau pembuatan protein, dan yang ketiga adalah pembelahan sel. Nah, ketiga bioproses ini nanti akan kita jelaskan, akan tapi pada materi kali ini kita akan terfokus pada transportasi membran. Sebelum kita berkenalan lebih jauh tentang transportasi membran ya, perlu kita ketahui bahwasanya transportasi membran ini berlangsung di dalam bagian sel terluar ya, yaitu membran sel. Nah, kalau pada sel tumbuhan seperti ini, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka membran selnya berada pada bagian kedua terdalam, paling luar ya. Mohon maaf, bagian kedua paling luar. Nah, setelah dinding sel baru membran sel. Tapi kalau untuk sel hewan, maka membran sel ini berada pada bagian terluar sebagai pelindung sel ya. Nah, membran sel ini ternyata punya struktur yang cukup unik ya. Jadi membran sel ini punya struktur yang cukup unik. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih harus dilakukan transportasi membran ya kan. Nah, ternyata transport membran ini mempunyai beberapa tujuan ya. Yang pertama untuk memasukkan zat-zat atau molekul-molekul yang dibutuhkan oleh sel maupun mengeluarkan zat-zat atau unsur-unsur atau molekul-molekul yang menjadi zat sisa atau tidak dibutuhkan lagi oleh sel. Selain itu, transportasi membran juga berperan untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida yang mana dilakukan oleh sel darah ya. Selanjutnya juga untuk menjaga kestabilan pH sel. Itu. Makanya kenapa sel-sel kita ini melakukan yang namanya transportasi membran. Oke. Jadi kembali lagi ke strukturnya. Jadi struktur sel ini ada bagian-bagian yang unik ya. Yang pertama, struktur membran sel ini adalah fosfolipid bilayer atau dua lapis fosfat dan lipid. Lipid itu lemak ya. Jadi ada dua lapis fosfolipid ya, gabungan fosfat dan juga lipid atau lemak. Nah, bagian yang paling luar ini itu merupakan daerah hidrofilik atau daerah yang suka dengan air. Bagian dalamnya ya, lipidnya, lemaknya itu bagian hidrofobik yang takut dengan air. Nah, pada bagian tengah sel, bagian tengah membran sel terdapat protein-protein membran. Nah, protein yang terhubung atau tertanam di dalam membran sel disebut protein integral. Sedangkan protein yang berada di luar sel disebut protein periferal. Ada bagian-bagian yang lain yang terdapat pada membran sel seperti kolesterol, kemudian glikokaliks, dan lain-lain. Nah, kita sudah tahu di mana terjadinya transportasi membran ya, tentunya ada di membran sel. Maka selanjutnya kita akan belajar bagian yang akan kita pelajari terkait transportasi membran. Ya, jadi transport membran itu dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif, di mana transport pasif adalah transportasi membran yang dia tidak memerlukan energi atau ATP dalam membantu prosesnya. Sedangkan transport aktif adalah transportasi membran yang dibantu oleh energi atau ATP dalam prosesnya. Ya, jadi transportasi
transport pasif ini ada difusi, nanti difusi dibagi lagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi difasilitasi. Sedangkan transport aktif dibagi menjadi dua, yaitu pompa ion dan endositosis dan eksositosis. Kita akan belajar nanti di slide-slide berikutnya. Oke, sekarang kita ingin tahu dulu transport pasif ini seperti apa. Nah, transport pasif ini adalah perpindahan zat yang melintasi membran tanpa memerlukan energi atau ATP yang dihasilkan oleh mitokondria sel. Nah, transport pasif ini dikatakan menuruni gradien karena dia dari larutan berkonsentrasi tinggi ke rendah. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi tiga, yaitu transport difusi sederhana, difusi difasilitasi, dan osmosis. Nah, berikut adalah contoh difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini adalah proses perpindahan molekul atau gas atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai tahap keseimbangan. Nah, makanya difusi sederhana ini disebut sebagai difusi yang menuruni gradien karena dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau ibu bilang konsentrasi tinggi, berarti kita lihat zat terlarutnya ya. Jadi zat terlarut tinggi itu merupakan konsentrasi tinggi ya, yang lebih pekat. Kalau zat terlarutnya rendah, itu berarti dia berkonsentrasi rendah karena dia sedikit cair ya, seperti itu. Nah, untuk difusi sederhana ini karena dia transport pasif, makanya dia tidak memerlukan energi dalam prosesnya. Nah, difusi sederhana ini terjadi melalui membran berlangsung karena molekul-molekul yang berpindah atau bergerak ini melalui membran, dia bersifat hidrofobik atau dia takut air. Nah, makanya dia mudah untuk melewati membran sel. Nah, molekul-molekul yang bersifat hidrofobik ini contohnya adalah steroid, kemudian vitamin A, D, E, dan K. Nah, karena sel-sel kita membutuhkan vitamin untuk lebih mudah penyerapannya, maka dia melakukan kegiatan namanya difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini dia bersifat jadi membran sel itu mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah membran semipermeabel dan membran selektif permeabel. Kenapa membran sel disebut membran semipermeabel? Karena membran sel ini bisa hanya dilalui oleh zat-zat yang dia itu mudah untuk masuk ke dalam sel. Jadi tidak semua zat bisa melalui membran sel. Sedangkan disebut sebagai selektif permeabel karena membran sel ini hanya memilih zat-zat tertentu atau molekul-molekul tertentu yang bisa melalui membran sel. Nah, membran sel ini sangat permeabel terhadap molekul-molekul nonpolar seperti O2 atau oksigen, hidrokarbon, dan karbon dioksida. Nah, molekul-molekul yang bersifat hidrofilik biasanya hanya yang berukuran kecil saja yang bisa melalui membran sel. Juga dia harus tidak bermuatan. Ya. Untuk molekul-molekul yang bermuatan akan susah untuk masuk ke membran sel. Ini contohnya dari difusi, proses difusi. Jadi ketika ada suatu larutan dan dimasuki oleh pelarut, maka yang pertama terjadi adalah larutan tersebut, zat terlarutnya, kalau ibu bilang zat terlarut berarti yang warna merah ini ya, kemudian zat pelarut itu airnya ya. Jadi yang pertama terjadi adalah zat terlarutnya dia menyebar, kemudian dia bersatu dengan zat pelarutnya dan menjadi seimbang atau terjadi kesetimbangan di sini. Itulah yang dimaksud dengan difusi. Nah, difusi sederhana ini melalui membran difusi, jadi yang berpindah adalah zat terlarutnya ya. Dari zat terlarut konsentrasi tinggi, high concentration, menuju. Nah, ini contohnya proses difusi yang terjadi melalui membran sel. Jadi zat terlarut dari luar sel masuk ke dalam sel melalui membran semipermeabel. Nah, jadi ternyata molekul-molekul ini seperti yang Ibu jelaskan tadi,
membran sel itu bersifat selektif permeable. Jadi dia hanya mau dilalui oleh molekul-molekul tertentu saja. Dan molekul yang bisa masuk ini harus bersifat hidrofobik. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah lipid atau lemak. Nah, molekul lipid mudah masuk maupun keluar dari sel. Nah, untuk molekul seperti gula, kemudian asam amino, protein, kemudian garam, juga NH3 atau amoniak, molekul-molekul ini akan sulit masuk ke dalam sel. Karena apa? Karena garam dan juga amonia ini dia bersifat ionik. Ya, dia bermuatan, makanya susah. Sedangkan gula dan juga protein dia merupakan molekul besar, makanya dia juga susah. Makanya membran sel itu disebut sebagai membran selektif permeable. Nah, yang kedua ada difusi difasilitasi. Kalau difusi sederhana tadi tidak melalui bantuan apa-apa ya. Kalau difusi difasilitasi, dia juga butuh bantuan sedikit dari protein channel atau protein integral. Nah, jadi dia melalui protein di sini. Nah, difusi difasilitasi ini merupakan transport zat melalui membran plasma yang melibatkan protein membran, yaitu protein integral. Ada dua jenis protein membran yang digunakan. Yang pertama adalah protein transporter atau karier. Protein transporter ini mengikat molekul-molekul spesifik untuk dilalukan atau dilewatkan ke sisi lain membran seperti glukosa, asam amino, dan nukleotid. Nah, jadi ternyata molekul-molekul yang berukuran besar itu juga bisa melalui membran sel, akan tapi tidak melalui difusi sederhana, tapi melalui difusi difasilitasi. Nah, ada protein transporter yang juga khusus mengikat anion dan kation, ya, seperti Na+, K+, Ca2+, dan Cl-. Oke, ini contohnya proses difusi difasilitasi. Dia dibantu oleh protein karier atau transporter. Nah, sekarang ada juga yang melalui protein kanal atau saluran. Dia bekerja dengan membentuk pori terbuka dalam membran, membiarkan molekul-molekul kecil yang ukuran dan muatannya sesuai untuk dilewatkan membran dengan bebas. Nah, ini contohnya menggunakan protein kanal. Nah, kedua protein ini dalam membran sel juga berperan sebagai sama-sama berperan untuk membantu proses perpindahan molekul melalui membran sel. Membran menjadi semi-permeable karena adanya protein channel. Jadi, channel atau protein pembantu ini membantu memfasilitasi masuknya material tertentu melalui membran sel. Tapi, protein channel ini bersifat khusus ya. Jadi, dia hanya mengenali zat-zat tertentu saja. Jadi, semisal zat gula, nah, hanya bisa masuk melalui protein ini. Kemudian protein asam amino hanya bisa melalui yang warna ini, kemudian air hanya bisa melalui protein yang ini, garam hanya bisa melalui protein yang ini, dan NH3 hanya bisa melalui protein yang ini. Seperti itu. Jadi bersifat khusus. Nah, sel ini juga mungkin perlu memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi. Seperti ini contohnya. Nah, proses ini disebut sebagai pompa ion. Nah, untuk proses yang ini disebut sebagai transport aktif. Setelah kita tadi mempelajari terkait transport pasif, sekarang transport aktif ini terjadi jika sel melakukan proses transportasi jika dia memindahkan molekulnya melawan gradien konsentrasi. Nah, jadi kalau tadi transport pasif itu dia menuruni gradien konsentrasi ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau transport aktif itu dia melawan gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Makanya dia membutuhkan yang namanya energi atau ATP. Contohnya yang pertama adalah pompa ion. Nah, dia seperti menuruni menaiki gradien ya, dari konsentrasi yang tinggi.
Nah, dia membutuhkan ATP, maka. Nah, mekanisme transport berdasarkan jumlah molekul yang melintasi membran. Contohnya ini juga seperti penghantaran ion-ion bermuatan masuk ke dalam sel. Nah, jika arahnya sama, maka dia akan terjadi pertukaran seperti ini. Untuk yang berlawanan arah, ini disebut sebagai antipod, sedangkan yang sama arahnya dia disebut sebagai simpod. Dua-duanya membutuhkan energi dalam prosesnya. Baik, nah sekarang kesimpulannya. Kalau transport pasif itu ada difusi sederhana, yang mana difusi ini yang bisa masuk adalah molekul-molekul nonpolar dan bersifat hidrofobik seperti lipid dan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sedangkan difusi difasilitasi ini difusi untuk molekul yang bersifat polar dan bersifat hidrofilik ya. Nah, yang mana dia dibantu oleh protein channel atau protein karier. Nah, sama-sama dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, sedangkan transport aktif ini difusi yang melawan gradien konsentrasi. Makanya dia itu membutuhkan energi dalam prosesnya. Karena dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dia menggunakan protein pump atau namanya pompa ion. Nah, ini summary-nya atau kesimpulannya. Jadi, transportasi membran itu ada dua. Yang pertama adalah transport pasif, ya. Transport pasif ada difusi sederhana, yang kedua ada difusi difasilitasi. Nah, karena dia menuruni gradien konsentrasi ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak membutuhkan energi, makanya dia disebut sebagai transport pasif. Sedangkan yang kedua adalah transport aktif apabila dia menaiki gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan dia membutuhkan ATP atau energi dalam prosesnya. Nah, dalam transport aktif juga ada yang namanya eksositosis dan endositosis, di mana air dan zat terlarut berukuran kecil bisa memasuki dan meninggalkan sel dengan cara berdifusi melalui lapisan ganda lipid membran sel dengan dipompa atau diangkut melintasi membran oleh protein transport. Nah, ini adalah eksositosis. Kalau eksositosis itu berarti pengangkutan zat-zat atau molekul-molekul ke luar sel. Vesikel ini ditransfer dari aparatus Golgi dan bermigrasi ke membran plasma, menyatu dan berdifusi dengan membran tersebut dan melepaskan isinya. Dari dalam sel menuju ke luar sel, ya. Makanya dia disebut sebagai eksositosis. Nah, kenapa sih sel kita harus melakukan eksositosis, ya kan? Eksositosis ini terjadi karena sel-sel kita itu harus mengeluarkan zat-zat hasil sekresi atau zat-zat sisa untuk mengekspor atau mengeluarkan produknya untuk dikirim ke sel-sel yang lain. Nah, contohnya adalah sel-sel di pankreas yang membuat dan menyekresikan insulin ke dalam cairan ekstraseluler melalui eksositosis. Ada juga neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan neurotransmitter atau sinyal yang memberikan sinyal ini kepada neuron lain atau sel-sel otot. Jadi perpindahan sinyal maupun perpindahan zat-zat lain seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh sel pankreas itu kita harus keluarkan atau pindahkan ke sel-sel yang lain untuk digunakan selanjutnya. Kalau semisal yang kedua ini dia menyalurkan sinyalnya untuk diantarkan ke sel neuron lain atau sel otot untuk dia melakukan. Nah, ada juga endositosis. Kalau eksositosis tadi mengeluarkan produk sel, nah kalau endositosis dia memasukkan. Jadi molekul ini masuk ke sel di dalam vesikel yang melekuk ke arah dalam dari membran sel. Nah, jadi
Kalau endositosis itu memasukkan unsur-unsur dari luar sel ke dalam sel, yang mana sama-sama harus melalui yang namanya pembentukan vesikel atau pelindung terlebih dahulu. Ini prosesnya. Pertama dia melakukan pelukan terlebih dahulu, ya. Ini membran sel kemudian melekuk lebih dalam lagi dan membentuk vesikel, baru dia bisa masuk. Nah, ada 3 tipe endositosis atau proses pemasukan zat-zat ke dalam sel. Yang pertama adalah fagositosis atau pemakanan seluler, yang kedua adalah pinositosis atau peminuman seluler, dan yang ketiga adalah endositosis atau yang diperantari oleh reseptor atau penerima. Nah, kalau endositosis yang fagositosis atau istilahnya adalah pemakanan seluler, ini adalah yang dimasukkan adalah zat-zat atau molekul-molekul padat, ya, seperti bakterium of food particles. Nah, jadi dia memakan bakteri sel-sel kita ini juga, ya, melalui proses yang namanya endositosis. Nah, dia ketika dia akan masuk ke dalam sel, dia harus melalui pembentukan vesikel terlebih dahulu. Vesikel ini adalah pelindung atau pembungkus dari zat-zat yang akan dimasukkan ke dalam sel. Sel ini menelan partikel dengan cara menyelubungi partikel dengan pseudopodia dan mengemasnya dalam kantong berselaput membran atau yang disebut sebagai vesikel. Nah, kalau tadi fagositosis itu makan, maka pinositosis itu adalah minum. Nah, jadi yang masuk ke dalam sel adalah zat-zat yang bersifat fluida atau cairan. Ya, sama prosesnya seperti yang tadi. Nah, pinositosis ini sel meneguk droplet-droplet pada cairan ekstraseluler ke dalam vesikel kecil. Nah, seperti ini cara kerjanya. Ini pembentukan vesikel. Nah, kalau endositosis yang diperantarai oleh reseptor, jadi pada bagian luar atau membran sel ini terdapat reseptor-reseptor atau penerima yang khusus mengenali zat-zat yang akan dia bawa masuk ke dalam sel. Nah, jadi dia yang pertama reseptor ini menangkap molekul-molekul khusus yang akan dia masukkan ke dalam sel, baru dia membentuk lekukan seperti ini dan dilindungi dalam vesikel. Dalam membran tertanam protein-protein reseptor spesifik atau ligan yang disebut dengan ligan yang terpapar ke cairan ekstraseluler. Zat-zat spesifik ini berikatan dengan reseptor. Ketika pengikatan terjadi, ceruk berselaput membentuk vesikel yang mengandung molekul ligan. Jadi ligan itu adalah persatuan antara molekul-molekul yang akan diterima dengan reseptor penerima. Sekarang kita belajar terkait pergerakan air melewati membran sel. Bagian lain dari proses difusi ada yang namanya osmosis. Nah, peristiwa osmosis itu sebenarnya adalah proses difusi dari air. Jadi yang berpindah adalah airnya. Kalau tadi difusi itu yang berpindah adalah zat terlarutnya, maka osmosis yang berpindah adalah airnya atau zat pelarutnya. Nah, air ini sangat penting untuk kehidupan. Jadi bahasan tentang air ini kita bahas terpisah sendiri, ya. Nah, difusi air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah bersama dengan proses permeabel. Nah, arah osmosis ini ditentukan dengan membandingkan konsentrasi zat terlarut total. Nah, maka dikenal dengan larutan hipertonis dan larutan hipotonis. Kalau larutan hipertonis ini adalah jika konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut. Kalau hipotonis itu konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada zat terlarut. Hiper itu tinggi, hipo itu rendah. Yang dilihat adalah zat terlarutnya, ya. Jadi kalau lebih mudahnya lagi, kalau hipertonis ini larutannya dia lebih kental atau lebih pekat. Kalau hipotonis ini lebih cair atau lebih encer. Ya. Kalau isotonis ini adalah konsentrasi zat terlarut dengan zat pelarutnya sama atau seimbang. Makanya kalau biasanya osmosis itu prosesnya adalah perpindahan zat dari
larutan yang bersifat hipotonik ke larutan yang sel yang bersifat hipertonik, kayak gitu. Nah, pengaturan keseimbangan air ini juga terjadi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan itu ketika dia diletakkan di larutan yang berbeda, maka reaksinya juga akan berbeda-beda. Nah, di sini semisal ada sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Dia diletakkan pada larutan yang bersifat hipotonik atau larutan yang lebih encer. Maka yang terjadi adalah sel hewan dia akan mengalami yang namanya lisis. Lisis ini merupakan proses pecahnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Peristiwa ini terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel seperti sel hewan. Ketika banyak air dari luar sel masuk ke dalam sel, maka sel akan mengembang dan akhirnya dia akan pecah. Nah, itu peristiwanya disebut dengan lisis. Jadi karena air yang ada di luar sel ini banyak masuk ke dalam sel, maka dia kemudian full di dalam sel ini, kemudian pecah. Nah, beda lagi jika tumbuhan yang diletakkan di dalam larutan hipotonik, maka dia akan mengalami yang namanya turgid. Turgid ini adalah keadaan sel tumbuhan yang mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Air dari luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga sel penuh dengan air. Hal ini akan mendorong membran sel melekat ke dinding sel. Nah, kondisi turgid ini adalah kondisi yang normal pada sel tumbuhan. Nah, jika dia diletakkan di larutan yang bersifat isotonik, maka sel hewan dia akan melakukan pemasukan dan pengeluaran H2O itu secara seimbang. Nah, makanya dia pada kondisi yang normal jika dia berada pada larutan isotonik atau yang seimbang antara zat larut dengan zat pelarutnya. Beda dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan diletakkan di larutan yang isotonik, dia akan bersifat flaccid atau lembek. Nah, kalau sel hewan dan sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipertonik atau yang lebih pekat, maka sel tumbuhan dia akan mengalami yang namanya krenasi. Krenasi ini atau shrivel ya bahasa Inggrisnya, itu adalah mengerutnya sel karena sel berada di lingkungan yang bersifat hipertonis sehingga sel akan kehilangan air secara signifikan. Nah, H2O atau air yang ada dalam sel akan banyak yang keluar sel. Makanya dia mengalami pengerutan. Sedangkan sel tumbuhan dia akan mengalami yang namanya plasmolisis. Plasmolisis ini adalah lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan. Nah, jadi dia juga akan mengkerut. Nah, makanya kalau sel hewan maupun sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang bersifat hipertonik, ya, yang pekat, biasanya dia akan mengalami pengerutan karena banyak larutan H2O yang keluar dari dalam sel. Nah, contohnya larutan hipotonik adalah fresh water atau air segar biasa ya. Kalau isotonic solution itu larutan yang seimbang. Kalau hipertonik itu contohnya adalah isotonis jika sel hewan direndam dalam larutan garam. Contohnya sel darah dalam plasma darah. Nah, jadi dia normal saja, aman saja kalau berada di larutan isotonik ya. Nah, kalau dia diletakkan di larutan yang hipotonik atau yang lebih banyak pelarutnya ya, contohnya pada air tawar, nah contohnya dia paramecium, nah maka dia akan mengalami pembengkakan dan pecah yang disebut lisis tadi. Karena air terus-menerus masuk ke dalam sel. Nah, solusinya apa? Contohnya adalah paramecium yang hidup pada air tawar ya. Dia memiliki yang namanya vakuola kontraktil yang berfungsi untuk memompa air keluar dari dalam sel. Nah, kalau tumbuhan dia bersifat turgid atau normal. Nah, ini contoh vakuola kontraktil yang dimiliki oleh paramecium ya. Ini adalah organel sel yang spesial dimiliki oleh
sel hewan. Kalau untuk sel tumbuhan apa kemarin namanya? Vakuola sentral ya, berfungsi untuk Nah, kalau diletakkan di lautan hipertonik, maka sel hewan dia akan mengalami yang namanya krenasi. Nah, hipertonik ini contohnya adalah larutan garam, contohnya kerang. Nah, kerang kalau ditaruh di larutan yang banyak garamnya, maka dia akan kehilangan air dan mati. Nah, solusinya dia mengambil air atau memompa garam keluar tubuhnya. Kalau sel tumbuhan dia akan mengalami plasmolisis atau layu, mengerut sel-selnya. Nah, ini kesimpulannya ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya, semoga memberikan pemahaman untuk teman-teman semuanya. Ibu tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.